Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, siapa yang masih suka tergoda bangun siang? Tidur pagi memang terasa mengenakan, terutama bagi mereka yang memang tak bisa mengelakkannya. Usai subuh, kepala langsung terasa berat dan hati pun seolah mendesak agar badan segera rebah dan secepat mungkin memejamkan mata. Mungkin wajar jika kondisi tubuh memang penat. Tetapi jika tanpa sebab, lantas setiap pagi melenakan diri dengan tidur sangatlah rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Pagi bukan saatnya untuk berleleh-leleh, apalagi kembali pulas mendengkur. Oleh sebab itu, mesti ada niat dan ikhtiar kuat dalam diri agar kita tidak termasuk umat Islam yang kehilangan berkah. Ibnul Qayyim berkata, pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat tekuk salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih panjang. Jika ia terbangun, lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 2 ikatan. Dan jika ia melanjutkan dengan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Sehingga pada pagi harinya ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun sehat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan di waktu subuh. Yuk kita simak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang sholat subuh akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Sholat fajar juga merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada subuh saat bangun tidur. Keutamaan dari sholat fajar ini sangatlah besar, sehingga Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk menjalankan sholat fajar dibandingkan sholat sunnah yang lain. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Imam Ibnul Qayyim pun mengatakan, ketika safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap rutin dan teratur mengejarkan sholat sunnah fajar dan sholat witir melebihi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melaksanakan sholat sunnah rawatib selain 2 rakaat tersebut selama beliau melakukan safar. Keutamaan sholat sunnah subuh ini secara khusus juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, para ulama sepakat bahwa kesunahan membaca 2 surat pada sholat sunnah fajar dan maghrib sebagai bentuk pengalaman atas hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, aku memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 kali saat sholat 2 rakaat setelah maghrib dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Beliau senantiasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan hikmah membaca 2 surat tersebut adalah karena kedua surat tersebut mencakup 3 unsur tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas terdapat 2 unsur tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Maksudnya, dalam surat tersebut tersirat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan memiliki orang tua. Allah satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Sedangkan dalam surat Al-Kafirun terkandung unsur tauhid ibadah, bahwa sejatinya seorang hamba hanya menyembah kepada Allah serta tidak menyekutukannya dengan menyembah kepada selainnya. Karena itulah Rasul mengawali harinya dengan membaca 2 surat ini dan menutupnya dengan keduanya juga dalam sholat sunnah fajar dan ba'diyah maghrib. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad pernah berkata tentang 4 hal yang menghambat datangnya rizki. 4 hal yang menghambat datangnya rizki yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Semoga melalui video ini kita dapat mengamalinya setiap hari dan menjemput keberkahan di pagi hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.